Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Naila Kamalia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Husna di Cilacap. Nah, dalam video ini adalah sebagai bentuk tugas individual mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia SD. Dalam video sandi ini saya akan membacakan sebuah karya sastra anak mengenai cerita fantasi. Karya sastra ini merupakan karya saya sendiri secara pribadi. Mau plagiasi ya teman-teman? Silahkan simak video berikut ini. Cerita fantasi adalah sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya itu imajinatif. Peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah terjadi sungguhan di dunia nyata. Kisah Sang Raja dan Sutra dalam Sepatu Tua, karya Naila Kamalia. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan permaisurinya. Berikut 11 putra-putri keturunannya. Di sebuah kerajaan ternama di Pulau Sukasuka. Kerajaan ini bernama Kerajaan Balaputra. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Stamford dan Ratu Elinion. Mereka adalah dua sejoli yang nampaknya akan hidup bersama hingga di surga keabadian kelak. Kehidupan kerajaan yang tampak makmur, sejahtera, aman dan damai. Rakyatnya pun hidup demikian. Karena sang raja adalah sosok pemimpin terbaik kala itu. Sifatnya yang bijaksana, dermawan, rendah hati, membuat semua orang terkesima dan taat akan segala keputusannya. Berhasil mencetak 11 keturunan yang cantik niat dan gagah perkasa. Mereka beri nama Pangeran Maltinggani, Ampasari, Wiro Sablengi, Anji Jeli, Jowani-wani, Permaisuri Simfoni, si kembar Ranggawati, Permaisuri Charles Tengeli, Menjosani, dan si bungsu Mahendosani. Mereka semua tampak akur dan saling pengertian satu sama lain. Kerjasama yang bagus di antara mereka juga bisa menciptakan keadaan kerajaan yang semakin menampakkan kejayaannya. Namun sedikit berbeda dengan si bungsu Mahendosani yang agak manja rupanya, karena terlalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan kakak-kakaknya. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang lazim di daerah tersebut. Pada suatu hari, sang raja berkelana dengan 5 putra-putranya yang gagah perkasa. Berkelana merupakan kegiatan rutin yang selalu Raja Stamford lakukan. Tetapi ia tidak akan lupa dan tak akan lepas tangan pada tanggung jawab atas beban keistanaan yang telah ia pikul di bahunya. Sepekan terakhir setiap bulannya, Raja berkelana bersama putra-putranya, menelusuri hutan-hutan belantara, disangka panas, sampai petang. Siapa yang dapat mengira kapan akan tertimpa musibah? Sang raja jatuh terpental dari pacuan kudanya. Entah apa penyebabnya. Kemungkinan karena kuda sang raja mabuk setelah semalam diberi makan oleh juru perawatan ternak yang baru di kerajaan itu, di mana ia belum paham betul tentang cara-cara merawat kuda peliharaan sang raja. Tak dapat disalahkan, memang juru perawatan kuda yang sebelumnya menderita sakit parah
Sehingga raja sendiri yang memilih juru kuda yang baru ini. Dengan secepat kilat, putra-putra sang raja langsung membawa sang ayahanda kembali menuju istana kerajaan dan mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan berkelana. Semua orang di istana terkejut seketika melihat para pangeran menggopoh ayahanda tercinta masuk menuju ruang tengah kerajaan, tempat di mana semua anggota kerajaan itu berkumpul dan bercengkerama. Pangeran Antasari menjelaskan kronologi kejadian yang baru saja menimpa sang ayahanda tercinta. Sembari menunggu dukun atau dokter kerajaan menyiapkan ramuan untuk sang raja. Izin yang mulia, kaki Baginda benar-benar lumpuh total. Baginda harus menggunakan kursi roda untuk mempermudah segala aktivitasnya. Cetus Mbah Renggo. Mbah Renggo adalah dukun atau dokter kerajaan di kerajaan itu. Simbah terus mengoleskan ramuan pada kaki sang Baginda Raja. Mendengar omongan dari si dukun, semua penghuni istana kerajaan menahan isak tangis yang teramat mendalam. Ikut merasakan derita yang dialami sang raja. Mereka bingung, alur termakan situasi dan kondisi yang miris seperti ini. Menggali informasi mengenai tempat rujukan, atau bahkan dukun terhebat di kawasan itu. Bila mungkin, datangkan penyihir untuk sedikit melibatkan ilmu magic hitamnya. Di sudut pojok ruang tengah kerajaan, ada sebuah lemari tanpa kaca, tempat untuk menyimpan barang-barang koleksi penting milik sang raja. Pistol antik, sepatu tua, jubah keistanaan, samir kebanggaan pemberian dari rakyat-rakyatnya, dan lain sebagainya. Sepatu tua adalah sepatu kesayangan sang raja. Selalu raja kenakan untuk bepergian yang berkaitan dengan keistanaan, untuk berkelana, maupun untuk menyambangi rakyat-rakyat tercintanya. Banyak ukiran cerita yang tercipta bersama sepatu tua ini. Suka duka, keluh kesah dialaminya bersama. Saking cintanya, sang raja tak menginginkan jikalau sepatu tua itu rusak. Oleh karenanya, di usia 123 tahun, sang raja menyimpan sepatu tua kesayangannya di lemari koleksi barang-barang antik miliknya. Dari bilik lemari koleksi barang-barang sang raja, si sepatu tua terus memperhatikan keadaan kerajaan yang sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Sepasang sepatu tua ini dengan panggilan akrabnya si kanan dan si kiri. Si kanan tergerak hatinya untuk bisa meringankan duka yang dialami tuanya atau sang raja. Ia berusaha untuk bisa keluar dari lemari cantik itu. Namun, si kiri melarang niat baiknya. Si kiri menjelaskan bahwasanya mereka sudah 50 tahun mengabdi pada raja. Sekarang sudah saatnya waktu untuk beristirahat bagi mereka. Lagi pula kita hanya sepatu tua buntut. Apa yang bisa kita lakukan untuk keselamatan sang Baginda Raja, pikirnya. Namun benak dan naluri si kanan tetap ingin berusaha untuk bisa menyembuhkan derita sang raja. Ia amatlah bingung. Apa daya yang harus ia lakukan demi keselamatan sang tuan? Setiap saat, tak pandang waktu, tak hiraukan jarak, dengan sekuat tenaga dan tanpa lelah, si kanan selalu berdoa kepada Tuhan,
agar kelak bisa menyembuhkan lumpuh yang diderita sang raja. Alhasil, pada suatu malam, sang raja bermimpi mengelilingi taman di samping kerajaan bersama putra-putri tercintanya. Dalam mimpinya, ia mengenakan sepatu tua kesayangannya. Padahal, sepatu tua itu sudah ia simpan di lemari koleksi barang-barang antik miliknya. Dengan spontan, sang raja terbangun dari mimpinya dan menceritakan segala perihal yang ia alami dalam mimpi tersebut. Sang ratu kemudian mengambilkan sepatu tua dan diberikannya lah pada sang raja. Mengharap rahmat Tuhan, raja mencoba memakai sepatu tua itu. Dan alangkah ajaibnya, ia bisa berjalan seperti sedia kala. Semua penghuni kerajaan sangat bergembira dan langsung pada hari itu juga mereka mempersiapkan untuk membuat sebuah acara besar sebagai wujud rasa syukur atas kesembuhan sang baginda tercinta. Demikianlah cerita fantasi sederhana karya saya sendiri. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.